hari Minggu, adik-adik semuanya, puji Tuhan kita boleh bertemu di hari ini, hari Minggu 21 November. Adik-adik, sungguh bersyukur kita boleh membangun ibadah bersama, kita boleh bersuka cita bersama. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya, kakak ajak kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sungguh kami ucap syukur Tuhan, jika pada hari ini Tuhan, Kau berkenan pimpin sertai kami, Kau berikan kesehatan pada kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah bersama saudara-saudara kami Tuhan. Kiranya Kau pimpin, berkati dari awal hingga akhir, biarlah kami boleh dapat memuji nama-Mu, kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan belajar melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, bersyukur kita boleh ada di Indonesia. Indonesia kaya dengan kekayaan yang luar biasa indahnya. Dan kita bersyukur kalau Tuhan tetap pelihara kita dengan cara-caranya yang luar biasa, cara-caranya yang ajaib, cara-caranya yang tidak kita pahami. Mari adik-adik, kita boleh satu, kita boleh memuji nama Tuhan. Kita pujikan satu lagu, Seindah Siang Disinari Terang. Tuhan selalu pelihara kita dengan cara yang luar biasa. Dan saya percaya, kakak-kakak percaya bahwa Tuhan akan memproses kita dengan lebih dan lebih lagi. Dan saat ini firman Tuhan mengenai remaja Kristus, remaja berbudaya. Mari kita belajar untuk setia
seperti Tuhan Allah Bapa kita telah setia kepada kita. Mari kita naikkan satu pujian. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Ya, adik-adik, mari kita bersama buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Matius pada pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-44 sampai dengan yang ke-46. Matius 13, ayat 44 sampai dengan yang ke-46, kita akan baca bersama. Yang diberi judul perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, serta
Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu memberi mutiara itu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca firman Tuhan lalu menyimpannya di dalam hati. Terlebih kita pun dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, jika kita berbicara Indonesia begitu, Indonesia ini memiliki banyak sekali budaya. Lalu apa yang disebut budaya itu? Jadi ada 7 yang disebut dengan kebudayaan. Yang pertama adalah rumah adat. Lalu yang kedua adalah upacara adat. Lalu pakaian tradisional, alat musik dan lagu tradisional, tarian adat, senjata tradisional dan makanan khas. Jadi ketujuh ini merupakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Tentu misalnya budaya Jawa, rumah adat Jawa dengan rumah adat Lampung berbeda. Upacara adat Jawa dengan upacara adat Madura berbeda. Itulah kebudayaan begitu. Tetapi yang menariknya, adik-adik yang terkasih, menjadi seseorang yang berbudaya itu tidak terjadi secara otomatis. Kenapa? Karena seseorang yang berbudaya adalah seseorang yang memiliki kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara berulang. Dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Karena sesuatu yang dikerjakan secara berulang dalam jangka waktu yang lama, maka hal itu dapat menjadi kebiasaan. Karena sudah menjadi kebiasaan nih, maka kebiasaan ini akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu tanpa usaha, tanpa pemikiran. Jadi secara otomatis begitu kita melakukan kebiasaan itu. Misalnya saja ketika bangun pagi, adik-adik misalnya apakah berdoa atau kemudian pegang HP? Pasti banyak yang pegang HP. Karena kebiasaan setelah bangun tidur kita pasti mengecek HP kita. Mengecek handphone kita, apakah ada WA yang masuk, apakah ada notif yang masuk. Atau misalnya juga kebiasaan lain, mematikan lampu kamar mandi ketika sudah selesai memakai kamar mandi atau keluar dari kamar mandi. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Lalu mematikan keran air ketika bak mandinya sudah penuh. Itu semua adalah kegiatan-kegiatan refleks yang kita lakukan karena kita sudah biasa. Adik-adik yang terkasih, banyak peneliti kemudian menyampaikan bahwa seseorang ini memerlukan sekurang-kurangnya 21 hari untuk benar-benar dapat beradaptasi dengan sebuah kebiasaan. Jadi kurang lebih memerlukan waktu hampir 1 bulan untuk mengubah tindakan kita menjadi kebiasaan. Walaupun ada peneliti juga yang mengatakan bahwa manusia membutuhkan waktu 66 hari untuk mengubah perilaku menjadi kebiasaan. Memang hal ini bergantung pada setiap pribadi kita. Hal ini bergantung pada setiap orang. Tentu orang yang satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi memulai kebiasaan yang kecil lalu memfokuskan diri untuk terus konsisten menetapkan langkah-langkah yang dapat kita ambil menjadi sebuah tujuan.
Lah, kebiasaan yang kita lakukan secara terus-menerus itu kemudian akan menjadi satu karakter diri. Karakter yang melekat. Karakter yang kemudian dianggap orang lain mengenal kita. Dan karakter yang melekat ini adalah budaya. Budaya yang kemudian menyatu bersama-sama dengan nilai-nilai yang diyakini. Ya, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, nilai-nilai yang ada di sekitar diri kita. Dan selanjutnya, adik-adik yang terkasih, karena sudah menjadi karakter diri, maka nilai-nilai ini diyakini dan dipercayai akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti menjadi pemuda, menjadi remaja yang berbudaya, itu adalah menjadi remaja yang berkarakter. Menjadi remaja yang berkarakter, di mana karakter yang kita miliki akan ditampakkan, akan kita lihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk mewujudkan itu, adik-adik ingat bahwa bukan waktu yang singkat, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Bukan hanya 2 atau 3 hari saja, tetapi kita harus terus melakukan secara otomatis, kita harus terus memfokuskan diri kita untuk terus melakukan kebiasaan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apakah kemudian karakter pengikut Kristus? Apakah karakter yang dikehendaki Kristus di dalam kehidupan kita? Karakternya adalah tetap setia. Maka ketika kita berbicara mengenai kesetiaan, sebenarnya kita tidak hanya berbicara ketika kita siap untuk membela seseorang. Berbicara mengenai kesetiaan bukan hanya berbicara mengenai bagaimana kita tetap ada di samping orang yang kita kasihi. Tetapi berbicara kesetiaan itu merupakan pertanyaan yang begitu besar. Ada yang terkasih, apakah kita juga berlaku setia di dalam kehidupan ini? Misalnya saja, berbicara setia kepada orang tua. Apakah kita juga setia ketika orang tua meminta tolong kita untuk membelikan misalnya garam di warung, membelikan sayuran di pasar, atau mendampingi saudara kita, adik begitu, untuk bermain? Apakah kita juga tetap setia? Jadi setia itu bukan hanya berbicara mengenai perkara yang besar saja. Setia itu bisa dimulai dari hal yang kecil. Demikian juga bacaan kita pada saat ini. Ada yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan gambaran mengenai kesetiaan itu sebagai upaya untuk berjuang. Upaya untuk memperjuangkan. Sama seperti halnya ketika kita mencari harta yang terpendam. Ketika kita mencari harta yang terpendam, dan di bacaan kita pada saat ini diceritakan bahwa harta yang terpendam itu ada di ladang. Dan ketika menemukan harta yang terpendam itu, betapa sukacita yang kita rasakan begitu besar. Jika dalam bacaan kita dikatakan bahwa ia kemudian menjual semua harta miliknya, lalu membeli tanah ladang itu. Ladang di mana tempat ia menemukan
harta karun. Dan dikatakan juga ada seorang pedagang yang biasa mencari mutiara. Dia mencari kemanapun, akhirnya menemukan satu mutiara yang indah. Bahkan untuk mendapatkan mutiara yang dinilai indah itu, seorang pedagang menjual seluruh mutiara miliknya. Jadi ada dua gambaran mengenai kesetiaan. Gambaran mengenai upaya berjuang. Ternyata adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi karakter seseorang yang setia itu bukanlah sesuatu yang mudah. Menjadi karakter remaja yang setia itu menjadi tantangan bagi setiap kita. Ya, siapa sih yang tidak pernah mengalami masalah? Pasti semua orang juga pernah mengalami. Berantem dengan teman, berantem dengan orang tua. Tetapi adik-adik yang terkasih, kesetiaan kita diuji di situ. Kesetiaan, memperjuangkan kesetiaan nyatanya tidak mudah. Kesetiaan harus tetap diuji melewati tantangan. Kalau di dalam bacaan kita, kesetiaan ini diuji dengan sesuatu yang bernilai lebih. Dikatakan harta karun yang terpendam yang tiba-tiba ditemukan, kemudian mutiara yang indah yang ditemukan, yang akhirnya dilakukan oleh seseorang itu adalah menjual harta miliknya. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu, kesemuanya yang ia miliki ia jual. Dengan pengorbanan dan dengan kesungguhan hatinya. Lalu bagaimana dengan tantangan? Bagaimana kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini? Layaknya seperti seorang yang menemukan harta karun, harta yang terpendam dan menemukan mutiara yang indah, maka perjuangan kita untuk tetap setia, kesungguhan hati kita itu memampukan kita untuk dapat melewati. Dan untuk menjadi setia, adik-adik, kita diperhadapkan banyak godaan. Dan jawabannya adalah hanya seberapa besar ketekunan dan kesungguhan kita untuk terus mempertanggungjawabkannya. Ada yang terkasih di dalam Tuhan. Menjadi anak-anak Allah itu adalah proses. Proses di dalam kehidupan ini yang harus dijalani dengan perjuangan. Menjadi anak-anak Allah yang setia itu berarti haruslah fokus. Di mana menjadi anak-anak Allah kita harus juga mau berkarakter setia. Oleh karena itu, mari pada saat ini kita wujudkan dengan sungguh-sungguh karakter setia ini. Mari kita mulai dengan hal yang kecil. Mari kita mulai dengan lingkup keluarga. Orang tua, adik, begitu, kakak. Sama seperti kesetiaan seorang pedagang dan seorang petani yang tentu mengupayakan yang terbaik. Petani yang mengupayakan segala sesuatu agar hasil panennya ini baik. Pedagang yang mengupayakan segala sesuatu sehingga sayuran yang dijualnya, barang yang dijualnya adalah barang yang terbaik.
sehingga yang dilakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang dilakukan adalah kesaksian yang harum bagi nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu remaja. Di tengah-tengah kami bergaul, di tengah-tengah kami juga melakukan apa yang menjadi aktivitas kami. Tentu kami menyadari bahwa Tuhan menginginkan kami untuk setia kepada Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan bahwa setia itu memerlukan waktu. Setia itu berarti membangun karakter kami dan harus dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu Tuhan, mampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk berlaku setia secara konsisten. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Demikianlah firman yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan dan boleh melakukan di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, saat ini kita mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan masing-masing dengan kita naikkan satu pujian, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermari cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Kita akan bersama-sama tutup ibadah hari ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setia yang tiada pernah habis-habisnya ada dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar tentang bagaimana kami harus setia seperti Tuhan sudah setia kepada kami.
Mampukan kami anak-anak-Mu yang masih remaja ini untuk mau setia di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, kita telah mengikuti ibadah pada hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Kak. Benar ya. sekali. Dan kita lakukan aktivitas kita belajar sama-sama. Dan minggu depan jangan lupa kita bersama-sama beribadah kembali. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan